Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ayatil ukhra utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali mari kami memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, tempat kita menyembah, tempat kita bergantung, meminta, memohon, dan hanya kepadanya kita mengabdi. Allah sudah mengantarkan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, tepatnya pada malam ke-6. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita dapat menikmati akhirnya bulan suci Ramadan, yaitu kita kembali kepada fitrah Idul Fitri. Amin. Selawat dan salam juga sama-sama dengan para Allah senantiasa tercurahkan kepada Habibana junjungan tayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kegiatan utama di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambihi. Satu lagi, man shoma. Jadi pada malam kita harus mampu menegakkan malam, qama, menghidupkan malam dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, sementara pada siangnya man shoma, kita disuruh berpuasa. Insya Allah dua kegiatan ini kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, insya Allah akan melahirkan la'allakum tattaqun, dan akan memperoleh titel takwa. Takwa adalah titel yang terakhir, titel puncak, disebut manusia insan kamil, manusia paripurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ramadan yang singkat ini, tepatnya 1 bulan, insya Allah dapat mengantarkan kita kepada predikat yang puncak. Masya Allah. Maka Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya mencari keampunan dari Tuhanmu. Surga seluas langit bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ibadah puasa Ramadan ini yang diwajibkan 1 bulan penuh kepada kita, ketika kita melakukan dengan
hati-hati dengan benar sesuai tuntunan, kita sudah menggenggam tiket surga. Hebatlah, ya hebatlah. Sebulan kita puasa, kita sudah genggam tiket surga. Seluas langit bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita usahakan ini. Mari kita prioritaskan ini. Insya Allah. Nah, usaha ada sama kita. Karena usaha ini untuk mencapai takwa itu dituntut kita untuk berusaha. Dipanggil orang-orang beriman. Apakah iman ini ketetapan Allah kepada kita atau pilihan? Jamaah yang dirahmati Allah, iman ini bukan sebuah ketetapan yang ditetapkan kepada si A si B, tidak. Iman ini pilihan kepada tiap-tiap pribadi. Maka Allah mengatakan, qulil haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, al-haq itu dari Tuhanmu, kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Yang mau kafir, silahkan kafir. Pilihan kan? Pilihan. Apakah kita ini ingin menjadi orang-orang bertakwa? Ibadah tahunan ini yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. 1 bulan Ramadan kita berpuasa, mendapat predikat takwa. Mau nak kita ke arah itu? Ini terpulang kepada kita. Mari kita usaha bekerja sesuai tuntunan. Jangan seperti ibadah puasa ini seperti orang lapar. Imam Al-Ghazali membagi puasa 3: awam, khawas, khawasil khawas. Puasa awam, orang awam hampir sama kayak orang lapar. Ketika buka puasanya semacam orang lapar. Tuhan, kau suruh aku menahan lapar, menahan haus. Terbit fajar, terbenam matahari. Sekarang matahari terbenam, saya balas. Maka disitulah dia makan sekenyang-kenyangnya. Subhanallah. Pulau yang balong ini, yang perukau ni ko, yang oleh pajubu perukau tiba, isamsu, mangbelah minat habis. Maghribnya, coba yang dirahmati Allah. Ini orang tidak mau berusaha. Kalau istilah Imam Al-Ghazali tadi, dari awam ke khawas, dia sanggup mempuasakan panca inderanya. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Kalau seperti ini kejadiannya, kamin saimin laysa lahu min syami illal wal atas. Berapa banyak orang puasa yang dia dapat lapar dan haus. Idul Fitri, kembali ke fitri, kembali ke nol, mimpi. Nyatanya ke usia 50 tahun, 60 tahun, dah berapa tahun kita puasa? Kenapa sih nggak lahir-lahir orang takwa? Kenapa nggak muncul orang-orang bertakwa? Komitmen dengan Islam. Kenapa nggak muncul? Ini berarti ibadah yang dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau istilah orang pabrik kertas dulu, masuk pinus, keluar kertas.
Itu pabriknya normal itu. Kalau masuk pinus, keluar pinus, gimana? Mesinnya gagal. Lebih dahsyat lagi, pinus masuk, bak bitang itu bin. Itu dahsyat. Bukan pinus keluar, bak bitang. Parah kan? Parah. Maka kembali ibadah yang diwajibkan oleh Allah ini tidak segampang membalik telapak tangan. Dia butuh komitmen, istiqamah, perjuangan hebat. Itu man qama man soma. Mari kita kerjakan ini. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya mau sampaikan kepada kita salah satu ibadah sholat. Karena indikatornya Ramadan ini bukan Ramadan aja, kayak sholat lah. Sholat. Aja wajib umrah, sholat juga. Apa kerja aja wajib aja umrah? Kerjanya sholat. Ibadah puasa juga sholat. Maka mari kita maksimalkan, kita kerjakan ibadah sholat ini yang benar. Karena ini ibadah rutinitas. 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, siklus. Minta puput, sabuh salat, 30 minit, 51 jam. Kenapa Allah nggak wajibkan sholat ini 1 jam? Tuntas. Tidak boleh. Nggak bisa. Ternyata manusia ini tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Dia harus siklus. Di segala mau putar, luhu, asar, maghrib, isya, subuh, mau putar. Manusia ini harus nggak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan sama seperti putus layang-layang putus tali. Yang nana selamat le layang-layang, tidak terkontrol lagi. Maka oleh karenanya, mari Tuhan mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacakan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Konsep Al-Quran Karim 30 juz. Kemudian dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ibadah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya tanya kepada jamaah sekalian, tapi nggak usah dijawab lah, jawab dengan hati aja boleh. Apakah setiap orang yang melakukan sholat hari ini tercegah keji mungkar? Apakah orang-orang yang sholat sekarang tidak lagi berbohong? Tidak lagi korup? Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar? Masih jawabannya tidak. Coba aku. Sholat rajin, ini orang maksiat jalan terus. Ini nggak benar ini, nggak benar. Tapi Allah mengatakan salat pasti mencegah dari keji dan mungkar. Tapi kenapa orang yang salat masih melakukan perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar? Ini bukan salatnya yang salah, orangnya. Maka dalam ayat Al-Quran dikecam oleh Allah, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang salat. Coba. Bukan salatnya yang celaka, orang yang melakukan, orang yang salat ini orangnya celaka. Subhanallah. Maka mari kembali tadi, usaha tingkatkan kualitas salat kita. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ibadah salat, ibadah puasa ini berurut diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah setelah hijrah ke Madinah.
berikut ibadah zakat, haji dan umrah. 4 ibadah pokok ini rukun Islam, sentralnya adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini basisnya. Ibadah ini duduknya di atas syahadatain, di atas akidah, di atas iman. Itu Lebelatun Nabi kita di Mekah hanya mengajarkan syahadatain. Lebelatun. Baru setelah hijrah ke Madinah baru diwajibkan ibadah berikutnya. Sama dengan apa? Seluruh ibadah yang dilakukan ini harus berdasarkan kepada keimanan. Gitu. Lepas dengan iman, lepas kontrol. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat orang-orang beriman di antara kamu, orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ilmu dasarnya di atas iman. Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Jangan baca lepas. Silakan baca ilmu-ilmu lain, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam, tapi basisnya adalah Allah. Lepas ini ibadah juga lepas. Hana nilai ibadah danyo. Saya mau sampaikan pada kita tentang ibadah salat ini hanya 3 hal aja. Mari kita connect, kita ikat dengan tauhid ibadah salat. Pada ibadah salat kita ada 3 hal paling tidak. Pertama apa? Pertama takbir. Ketika seseorang takbir, menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa makna angkat tangan? Kalau seseorang mau dibunuh kayak mana? Angkat tangan juga kan? Ampun bang, tangan diangkat. Ini pasrah. Orang salat angkat tangan, mengumandangkan takbir, pasrah hidupnya kepada Tuhan. 24 jam dalam hidup ini, besarkan, agungkan Allah. Hukumnya, pendidikannya, ekonominya, politiknya, sosialnya, budayanya, militernya, apalagi nggak boleh lepas dengan konsep Tuhan. Pasrah. Itu salat. Yang kedua, rukuk. Rukuk itu kan patuh. Yang nyonana pejabat dijauh kan tu danyo. Yang tu tingkau upati menang mana habis-habis ingok habis tunggu. Subhana rabbiyal azim. Ini maknanya apa? Taat, patuh pada pemimpin. Jadi salat ini memberikan kepatuhan kita kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh. Jangan mengambil punya orang Yahudi. Yahudi sami'na wa asaina. Kami dengar dan siap kami langgar. Masya Allah. Kita tidak. Sami'na wa ata'na, patuh kepada Tuhan. Di awal surah Al-Baqarah dinyatakan oleh Allah, Bisa ma ya'murukum bihi imanukum. Alangkah buruknya imanmu wahai Bani Israel. Kau menyatakan diri beriman, imanmu kok jelek benar sih? Bisa. Imanmu menyuruh kamu menyembah ijil, al-ijla, anak sapi. Nabi Musa tidak perintahkan itu.
tapi kau tetap mengerjakan ini, iman kau jelek benar. Urucik lo Tuhan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa kepada kita hari ini, mungkin hampir sama ini umat Islam sekarang dengan Yahudi tempo dulu. Dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi masih korup, mengambil hak orang, menginjak cemekam orang, ngomong dusta, dikotomi ilmu, sombong. Ini al-ijlah hari ini sama kan? Tidak lagi sami'na wa ataina, sudah sami'na wa asaina. Han udip agama. Dan doa lahir Idul Fitri. Pat Idul Fitri ini ku nyobot sembah ijil, sembah anak sapi. Kalau umat Nabi Musa dulu, Bani Israel, hari ini kita menyembah harta, menyembah pangkat, jabatan. Masya Allah. Kah ilmu 15 minit ya, lewat becut. Kenapa? Yang terakhir sujud. Sujud itu, makna sujud adalah pengabdian penuh kepada Tuhan, melebihi daripada sami'na wa ata'na. Makanya kalau menurut Imam Al-Ghazali, puasa khawasil khawas, puasa para nabi itu tak pernah satu detik pun dia lupa mengingat Tuhan. Senantiasa hati ini hidup dengan nilai-nilai Tuhan bersemayam dalam jiwa pengabdian. Kenapa kata Nabi, perbanyak doa waktu sujud? Ini pengabdian. Sujud, perbanyak doa ketika sujud, asal jangan dengan bahasa ajam, jangan gunakan selain bahasa Arab. Sujud, ternyata sujud kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, ini kan saf-saf dalam masjid ini kan telapak kaki orang jalan-jalan. Tempat imam juga ada orang jalan-jalan itu, di atas sajadah itu kan telapak kaki orang jalan-jalan. Kepala yang mulia cium telapak kaki manusia, kau hina di depanku. Itu kepala yang mulia memperlama sujud, mencium telapak kaki manusia. Hina kau. Aku kata Allah. Insya Allah lebihnya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam segala dimensi hidup. Panjang punya peganganku, boleh panjang dah. Kemudian sami'na wa ata'na pada ruku, kemudian sujud pengabdian penuh kepada Tuhan. Hanjit tak boleh roh dengan Tuhan, tak bisa. Salat aja bentuk siklus, harus selalu kita ingat kepada Allah. Sebentar lagi kita akan mati, akan menghadap kepadanya, membawa semuanya. Apa yang kita lakukan di atas dunia ini harus mampu kita pertanggungjawabkan semua. Ketika tidak, kita akan gagal. Gagal hidup di sana beda dengan gagal hidup dunia. Gagal dalam dunia, hana kerja dalam dunia masih bisa mengemis perolehan jutaan rupiah. Itu orang sailin, peminta-minta. Di akhirat no way, hana cerita. Maka mari kita mantapkan Ramadan. Man qama man sama, objektifkan sasarannya lahir takwa lewat indikatornya salat. Salat tidak menjamin tercegah keji dan mungkar, maka kembali perbaiki pribadi, mantapkan, bersihkan lahiriah dan bersihkan batiniah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ramadan akan bermakna dan pasti kita kembali kepada Aidil Fitri, kembali ke fitrah nol, dan kita akan
sesuai yang dijanjikan Tuhan, kita akan mendapat tiket surga. Amin ya Allah, amin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahil hidayati wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.